Seperti pohon yang kehilangan beberapa daunnya saat musim gugur, timnas Indonesia harus menerima kenyataan tersebut sebagai bagian dari siklus alami. Meskipun kekalahan ini bukanlah akhir dari segalanya, melainkan kesempatan untuk merenung dan memperbaiki diri. Dan inilah yang harus dilakukan timnas Indonesia, wajib memperbaiki serta mencari tahu titik masalahnya. Evaluasi lagi-lagi menjadi titik terang yang harus diambil di keadaan yang sekarang. Sebagai pelatih Patrick Kluivert, masih belum menunjukkan pengambilan keputusan yang tepat, termasuk dalam urusan meracik strategi. Belum pas dengan karakteristik skuad Garuda yang mana dinilai justru asistennya lebih pantas. Hal ini pun menimbulkan reaksi dari ex-pelatih timnas Indonesia Sintayong yang tengah nobar di Jakarta. Selain itu, media-media luar negeri juga ikut menyoroti sebuah melencengnya strategi yang diterapkan. Lantas, bagaimana strategi yang dimengerti oleh Alex Pastur, bahkan sejalan dengan STY, serta seperti apa reaksi media-media Eropa? Bermain di Sydney Stadium sejatinya, skuad Garuda memandang ke depan dengan penuh optimis, mengingat adanya penambahan pemain baru serta pelatih yang dikelilingi oleh asisten-asisten yang hebat. Pada awalnya, optimis ini juga sangat membakar semangat supporter dan kalian bisa lihat sendiri di Sydney Stadium. Memang benar-benar berubah jadi merah. Jika dilihat, dari line up juga hampir seluruh pemain yang diturunkan bermain di Eropa. Hal yang tentu saja membuat semuanya optimis. Mental pemain dibakar oleh puluhan ribu fans dari tribun. Namun, kembali lagi, Australia lebih punya mentalitas sebagai tuan rumah, sekaligus sebagai tim yang sudah langganan Piala Dunia. Secara chemistry, skuad Garuda itu seperti orang yang habis amnesia. Tak banyak perubahan tapi harus meriset sedikit taktiknya. Pada awalnya, juga meyakinkan peluang lebih dulu didapatkan oleh Bang Jai. Bahkan, timnas Indonesia mendapatkan penalti. Sayang, Kevin Dick belum bisa mengubahnya menjadi gol. Tak hanya secara mental saja yang terganggu, setelah itu, taktik yang diterapkan oleh Patrick Kluivert juga terlihat tak bekerja. Mungkin secara penguasaan bola jauh lebih tinggi mencapai 60%. Dan ingat, loh ini bermain di kandang Australia, tim yang bertengger di peringkat 26 dunia. Namun sepertinya dari penguasaan bola justru menjadi senjata makan tuan. Jika melihat era sebelumnya, bermain dengan penguasaan bola justru selalu kebingungan membelah pertahanan lawan. Hal ini kembali terjadi. Para penggawa timnas lebih luas dalam memanfaatkan peluang justru dari posisi serangan balik dan sama halnya seperti lawan Cina. Kita selalu kecolongan gol dari sebuah kesalahan dan kecolongan dari berbagai sisi. Maka dari itu, sudah pasti kita harus menunggu evaluasi buat match selanjutnya, yang mana hal ini sudah pasti akan dilakukan oleh Patrick Kluivert. Walaupun di Sydney Stadium harus babak belur dengan 5 gol, untungnya Ole Romeni masih membawa hiburan yang lumayan manis di laga debutnya. Dengan mencetak sebuah gol, dibuat dengan sebuah aksi yang memukau di depan mulut gawang Australia. Gol Ole Romeni ini bukan semata-mata gol mudah. Lihatlah bagaimana sentuhan pertama Ole yang mencari bola umpan dari Kevin Dick yang kurang pas. Namun tetap dicari oleh Ole Romeni dan pada akhirnya bek Australia kebingungan sehingga striker milik Oxford United itu dengan leluasa menjebloskan bola ke jaring tim Kanguru. Dari golnya ke gawang Australia, Ole Romeni mendapatkan sebuah sorotan dari beberapa media di Belanda. Tak salah memang, Ole disorot karena dinilai cocok bermain untuk timnas Indonesia. Terbukti, ia juga beberapa kali memiliki peluang dan sangat terlihat masih haus gol di usianya yang masih gemilang. Bahkan, tak jarang saking semangatnya Ole Romeni sampai turun ke belakang menjemput bola. Dalam strategi Patrick Kluivert, di laga debutnya ini, semua pemain sangat bermain pressing dengan garis pertahanan tinggi yang sangat beresiko. Jika melihat komposisi pemain yang lebih menjanjikan dari skuad asuhan Tony Popovic yang sedang pada cedera,
Memang wajar, tapi perlu diingat, para punggawa Garuda tidak terbiasa, apalagi mereka tak punya banyak waktu istirahat, sehingga terlihat sekali tenaga mereka terkuras banyak karena pressing ketat sejak kick off. Nah, kalau dilihat dari starting eleven dan strategi yang tinggi ini sepertinya memang sebuah pengambilan keputusan dari Patrick Kluivert yang lebih dominan. Sebab, jika Alex Pastoor yang ahli taktik punya track perjalanan sebagai pelatih, dengan bermain agak lebih aman dengan garis pertahanan rendah namun efektif. Secara formasi, Sir Alex juga sering bermain 3 back selama di Almere City. Hal yang sama sebenarnya bisa diteruskan seperti saat era Sintayong. Hal itu dikarenakan timnas Garuda masih terbiasa dengan taktik itu, di mana strategi sebelumnya tentu saja sudah terprogram dalam otak para pemain. Hanya saja, mungkin Alex Pastoor bisa lebih menyempurnakan, menyesuaikan dengan lawan, mengingat secara pengalaman asisten 58 tahun ini juga sudah kenyang di Eropa. Saat ini, timnas Indonesia berada di peringkat keempat dengan raihan 6 poin. Sementara itu, 1 tiket Piala Dunia 2026 dari grup C sudah dikunci Jepang yang sukses membungkam Bahrain 2-0 dari match ke-7. Untuk menjaga asa menjadi runner-up grup dan merebut tiket otomatis ke Piala Dunia 2026, Indonesia harus menang di semua sisa laga termasuk kontra Bahrain. Jepang akan menjamu Arab Saudi di Saitama Stadium, sedangkan Tiongkok akan menghadapi Australia di matchday ke-8. Jika Jepang mengalahkan Arab Saudi, maka poin Arab Saudi akan tetap 9, sementara Indonesia bisa menyamai poin tersebut jika mampu menang atas Bahrain. Hal yang sama berlaku untuk Australia. Jika Australia kalah dari Tiongkok dan Indonesia menang atas Bahrain, maka selisih poin akan menipis dan persaingan terbuka hingga laga terakhir pada Juni mendatang. Terlepas dari hasil pertandingan lain, timnas Indonesia harus fokus penuh menang atas Bahrain. Hasil imbang apalagi kalah bisa mengakhiri peluang Garuda untuk lolos otomatis. Laga melawan Bahrain di Jakarta menjadi duel hidup mati bagi skuad asuhan Patrick Kluivert. Mereka dituntut tampil maksimal agar peluang tetap terjaga. Meski situasi makin menantang, peluang timnas Indonesia masih terbuka. Kemenangan di 3 laga terakhir serta dukungan hasil dari Jepang dan Tiongkok bisa menjadi kombinasi sempurna untuk menciptakan sejarah.